Jemaat kekasih Tuhan, jumpa kembali pada malam hari ini. Kita hendak kembali merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita siapkan diri kita untuk bersama-sama memahami firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas perkenan-Mu. Malam ini biarlah kami kembali meluangkan waktu mendengarkan firman-Mu agar kami diperbaharui melalui kuasa Roh-Mu sehingga kami kembali bersemangat melanjutkan kehidupan pemberian Tuhan. Kami mohon berkat untuk perenungan malam ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua, terlebih kami yang di dalam rumah ibadah-Mu, agar kami semua mampu memahami kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami kepadamu. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka kitab Efesus bab yang pertama, bahan ini sebenarnya sampai dengan ayat yang ke-23 dari ayat 1. Tapi kita hendak membaca hanya ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Kami berharap kita semua dapat mengulangi membacanya sehingga akan lebih jelas yang dimaksudkan. Akan saya bacakan untuk kita semua Efesus bab 1 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Demikian. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, kalau kita merenungkan bagian ini, maka ada catatan-catatan kecil. Yang pertama, konon bagian ini ditulis kira-kira tahun 62.
Apa arti tahun 62? Kira-kira awal Kaisar Nero menjadi kaisar di Roma. Juga inilah awal kesengsaraan, penderitaan, penganiayaan orang Kristen. Di mana kita bisa melihat film-film munculnya gladiator itu adalah masa Kaisar Nero ini. Gladiator di sini bukan orang yang terlatih, tetapi gladiator di sini adalah orang-orang Kristen yang diadu dengan hewan-hewan buas. Yang kedua, kitab ini atau surat ini tepatnya adalah luapan penyataan tentang situasi di dalam kelimpahan. Nah, ini luar biasa. Kelimpahan yang seperti apa? Kelimpahan doa pribadi Paulus. Jadi, menurut Efesus bab 3 ayat 1, bab 4 ayat 1, nampaknya yang luar biasa bahwa saat ini Paulus sedang ada di dalam penjara. Jadi kesaksian ini menjadi luar biasa bukan karena Paulus sedang dalam keadaan enak, tetapi justru di dalam penjara. Itu satu. Catatan yang kedua, kalau kita nanti baca ayat 15 sampai 17, Paulus berdoa. Paulus yang di dalam penjara ini nampak ada hubungan intim yang sangat intim dengan Sang Pencipta. Bahkan di dalam penjara pun Paulus mendoakan jemaat agar jemaat bertumbuh imannya, bertumbuh kasihnya, bertumbuh hikmatnya. Karena apa? Karena di dalam penjara ini pula Paulus mampu merenungkan Bapa yang mulia itu agar hidup jemaat layak di hadapan Tuhan. Catatan ketiga. Kemudian dalam bagian ini Paulus hendak bercerita tentang apa? Cerita yang paling menonjol adalah bagaimana kita ditebus. Yang kedua adalah kemudian bagaimana kita hidup. Karena apa? Karena kita ada di dalam Kristus. Kita bisa bayangkan betapa pekerjaan penebusan ini begitu sempurna. Perencanaannya sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan Bapa kita telah merancang bagaimana keturunan Adam, bahwa tumitnya akan diremukkan. Perjalanan panjang itu kemudian dilanjutkan dengan proses Nuh, di mana seluruh ciptaan Tuhan dihancurkan kecuali keluarga Nuh.
Setelah banjir besar, perjalanan penyelamatan dilanjutkan kepada Abraham atau Abram. Perjalanan ini begitu mengharu biru. Bahkan sampai Abraham ditidurkan agar dia mampu menanggung bahwa keturunannya akan ada di pembuangan, ditindas bangsa lain. Perjalanan itu kemudian dilanjutkan oleh Musa. Terus masuk ke masa perjanjian di mana para raja Daud dan seterusnya, sampai pada perjanjian baru, kemudian tambah mengharu biru bahwa Mesias di dalam rangka menebus dosa-dosa kita harus mati, disalib, dikuburkan. Apakah selesai? Tidak. Mesias harus bangkit. Mesias tidak bisa kalah oleh kematian. Proses panjang inilah yang membuat orang-orang Israel memahami, mengalami betapa penebusan itu sempurna, terutama mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terlebih Rab Saul, atau kita lebih mengenal Rasul Paulus. Pengalaman pribadinya yang meluap-luap dengan kegembiraan, meluap-luap dengan harapan. Walaupun secara fisik ia dipenjara, tetapi dia bisa memahami bagaimana kita ditebus. Oleh karena itu, Paulus bertanya, kalau sedemikian besar kasih karunia Tuhan menebus kita, kemudian bagaimana kita hidup? Perjalanan kehidupan setiap orang beriman dapat dipastikan tidak selalu lurus, tidak selalu aman, tidak selalu enak. Karena memang Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup menjadi murid-murid Kristus itu enak. Tetapi Tuhan berjanji akan menuntun setiap orang percaya, akan melindungi setiap orang percaya, dan agar setiap orang tetap dapat bersama Tuhan. Tuhan akan menuntun tangan kita. Tuhan akan menolong kita agar kita kuat berjalan bersama Tuhan. Itu catatan pertama. Oleh sebab itu, kisah hebat ini, pengalaman di penjara ini, membuat perenungan Paulus semakin dahsyat. Dia semakin memahami bahwa cara pikir Paulus sebagai mantan seorang rabi harus diubah. Bahwa keselamatan yang dijanjikan itu tidak hanya untuk orang Yahudi, tetapi keselamatan ini juga diberikan, bahkan
bahkan sama orang-orang bukan Yahudi, kalau dalam bahasa asli lebih dikenal dengan goyim, orang asing, itu juga memperoleh kesempatan yang sama asal ia percaya di dalam Yesus. Jadi orang Yahudi dan orang goyim atau orang asing seperti saya itu memiliki kesempatan yang sama manakala kita memiliki dasar yang sama, yaitu Tuhan Yesus. Maka kalau kita lihat ayat 12, di dalam Dia kamu, ini menunjukkan orang asing dengan jaminan yang sama, yaitu Roh Kudus. Dimeteraikan dengan meterai yang sama, yaitu Roh Kudus. Setiap etnis, setiap bangsa-bangsa mendapat kedudukan yang sama seperti anak kandung orang Yahudi. Karena menurut hukum Romawi, anak yang diadopsi itu memiliki hak yang sama, tetapi sekaligus memiliki kewajiban yang sama. Oleh sebab itu, setiap etnis, bagian ini, ayat 12 ini, memberi kesempatan pada setiap orang percaya, bahkan setiap orang etnis manapun, untuk mendapat keselamatan yang sama. Kekasih Tuhan, kenapa demikian? Karena ini bukan kehendak kita. Ini maunya Tuhan. Ini kehendak Tuhan. Dasar dari semua adalah kasih. Catatan selanjutnya, di sana disinggung satu kata, pemberitaan Injil. Tanpa pemberitaan Injil, maka iman tidak akan pernah lahir. Saya ulang, tanpa pemberitaan Injil, tanpa penyampaian firman Tuhan, tanpa kita bercerita tentang Tuhan, maka iman tidak akan pernah lahir. Ada seorang teolog besar, namanya John Root. Dia bilang begini, saya akan baca agar saya tidak salah. PI adalah satu-satunya sarana yang ditetapkan oleh Tuhan di dalam melepaskan manusia dari kebutaan dan perbudakan. Mereka dipilih di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan. PI, pemberitaan Injil, membebaskan mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kehendak Tuhan terjadi. Jadi PI, pemberitaan Injil, sama dengan memberlakukan kehendak Tuhan. Dan menghasilkan jemaat menurut cara yang dibuat Tuhan. Ini menurut John Stott. Artinya,
pemberitaan Injil, penyampaian firman Tuhan, bercerita tentang firman Tuhan itu adalah penting, esensial. Yang ketiga, setiap kita membuka kitab suci, saya ulang, setiap kita membuka kitab suci, kita sedang bicara tentang apa yang harus kita imani. Karena setiap kita membicarakan, kita membuka kitab suci, kita sedang bicara tentang Allah yang Maha Besar. Maknanya kita sedang berhadapan dengan Sang Khalik, Sang Pencipta, Sang Pemilik. Dan ini tidak masuk akal. Karena apa? Karena akal kita tidak muat memikirkan tentang Sang Khalik. Oleh sebab itu, maka iman menjadi sangat penting. Kepercayaan kita, pemahaman kita tentang Tuhan, apa yang kita percayai, apa yang kita akui, akan terjadi. Karena itu tidak masuk akal. Termasuk penebusan kita, itu tidak masuk akal. Karena apa? Itu menurut rencana Tuhan. Itu menurut maunya Tuhan. Tidak masuk akal dalam pikiran kita. Oleh karena itu pula, maka inkarnasi Sang Firman menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, itu pasti juga tidak masuk akal. Dan satu orang yang mati menebus kita semua, membebaskan kita semua, memerdekakan kita semua. Menjadi orang yang merdeka, itu juga tidak masuk akal. Inilah iman. Kenapa tidak masuk akal? Karena akal kita tidak seluas akal Sang Khalik. Akal kita sangat terbatas. Akal kita sangat tidak mampu untuk merangkum, menampung semua apa yang dikehendaki Sang Khalik. Oleh karena itu penting, Pentakosta menjadi penting. Peristiwa kemarin yang kita peringati pada hari Minggu kemarin menjadi penting. Karena apa? Karena hayat Sang Khalik, Rohul Kudus, itu menolong kita. Itu menguatkan kita, itu memampukan kita. Sekaligus menjamin kita. Tentu akan berjalan. Tidak hari ini selesai. Imani di dalam hati. Pahami di dalam pikiran kita yang terbatas. Bahwa setiap saat, setiap waktu, setiap tapak, kita sedang dikuduskan. Kita sedang disempurnakan. Kita sedang menuju menjadi seperti Kristus.
betapa hebatnya Kristus yang telah memberikan kepada kita Roh Kudus. Itu yang menjamin kita. Itu yang membuat kita dilayakkan, bukan kita layak, tidak. Kita dilayakkan. Dan kita sedang menuju pada kesempurnaan. Inilah iman. Jadi kalau kita sedang membuka Alkitab, berarti kita sedang berbicara mengenai hal rohani. Hal keimanan. Hal yang kita akui. Kekasih Tuhan, mari kita sadari bahwa Tuhan, Roh Kudus, Yesus Kristus telah mengaruniakan kepada kita. Apa yang dikaruniakan? Segala karunia di sorga. Ada yang pernah ke sorga? Belum. Ini kembali masalah iman. Ini kembali masalah rohani. Kerohanian inilah yang sedang dibincangkan Paulus. Kenapa Paulus bisa bergelora mengungkapkan semua pengharapannya walaupun dia di penjara. Luapan yang luar biasa di penjara ini luar biasa karena ia bersama Roh Kudus. Kita ditentukan untuk mau atau tidak mau. Boleh pilih. Mau bersama Yesus dengan segala fasilitasnya dan segala kemustahilannya, atau tidak bersama Kristus. Karena sekali lagi, dasarnya bukan prestasimu, bukan kehebatanmu. Dasarnya adalah kerelaan Allah. Pandanglah salib Kristus. Itu kerelaan Allah. Itu kasih Allah. Itu yang harus kita imani. Itu yang harus kita gumulkan kerohanian kita di sana. Ini masalah rohani. Ini masalah Tuhan dan kita. Tidak mudah kita paham. Kekasih Tuhan, maka yang pertama, ingat, kita sudah diadopsi. Kita punya hak yang sama, tanggung jawab yang sama, tapi sekaligus dasar yang sama di dalam Kristus. Yang kedua, kita akan semakin kudus. Ini tentu tidak logis. Imani itu. Kita dalam proses terus dikuduskan. Agar apa? Agar setiap orang layak di hadapan Tuhan. Tak bercacat, tak bernoda. Yang ketiga, rasakan tiap saat kembali rohani, perasaan, hatimu pertajam. Karena Allah tidak bisa dikenal dengan otak kita. Allah tidak bisa dikenal dengan nalar kita.
Allah hanya dikenal dan dapat dikenal melalui rohani kita. Ada waktunya semua orang percaya menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu, catatan kecil yang pertama, kita menjadi orang beriman bukan karena hebat, bukan cerdas, bukan harta, tapi karena kemauan Tuhan, kerelaan Tuhan. Yang kedua, sadari sejak kapanpun, apapun kedudukan kita, kita sedang diproses setiap saat agar serupa dengan Kristus dan tak bercacat, agar berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, kita diberi fasilitas. Kita diberi fasilitas luar biasa dari sorga. Dunia ini tidak ada. Oleh karena itu, segala berkat dari sorga itu rasakan, nikmati, hidupkan rohani kita agar kita mengenal Tuhan, agar kita mengenal Bapa kita yang rohani itu. Oleh karena itu, mari kita mulai memuliakan Bapakmu yang di sorga dengan seluruh kemampuan kita, otak kita, rohani kita, hati kita, nyawa kita, agar namanya dimuliakan. Oleh sebab itu, mari berbuahlah. Tuhan memberkati kita. Selamat berbuah. Tuhan akan dimuliakan. Selamat malam. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di sorga, betapa besar, tak terjangkau kasih-Mu, berkat-Mu, fasilitas-Mu. Ajar kepada kami agar kami tidak menganggap diri kami rendah, karena kami adalah milik-Mu. Engkau telah menebus kami, bahkan setiap hari Engkau menyempurnakan kami agar kami semua menjadi seperti Kristus, mampu memuliakan nama-Mu. Bangkitkan kerohanian kami agar kami semakin mengenal akan Engkau. Tolong kami ya Roh Kudus, agar kami dimampukan melakukan yang terbaik untuk memuliakan nama-Mu. Tolong kami Roh Kudus, tanamkan di dalam diri kami bahwa kami sangat berharga di mata-Mu. Oleh karena itu, tanamkan pula sehingga kami dapat melakukan yang terbaik untuk-Mu. Biarlah kami berproses
untuk kelak tidak bercacat di hadapan Tuhan. Biarlah melalui proses ini kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki agar nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu, negara pemberian-Mu Republik Indonesia ini dapat mengatasi COVID, bahkan kami semakin longgar dapat menikmati kebebasan. Terima kasih atas presiden pemberian-Mu. Kiranya tahun 2024 Engkau berikan presiden yang lebih baik agar kami dapat menatap masa depan lebih cerah. Berkati pendeta-pendeta pemberian-Mu, terlebih di GKSBS Palembang Siloam, Pendeta Rumanto, Pendeta Dono Wahyono, Pendeta Ferry Nugroho. Berkati seluruh majelis-Mu, terlebih majelis yang baru, agar mampu mengemban amanat milik Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, terlebih anak-anak milik-Mu yang masih membutuhkan waktu. Bahkan lebih lagi, kiranya Engkau berkenan memproses sehingga generasi yang akan datang lebih baik dari kami. Berkati para sepuh yang sudah uzur, Engkau berikan kebahagiaan, kesehatan, agar ia semangat tetap mengikut Engkau. Masih banyak yang hendak kami sampaikan. Kami yakin Engkau tidak menegakkan kami, Engkau menuntun kami, menolong kami, agar kami dapat terus berjalan bersama Tuhan. Kami akhiri perenungan hari ini. Terima kasih Roh Kudus menolong seluruh jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu. Amin. Selamat malam, shalom.